Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami mengenai sistem informasi penjualan toko baju dari kelas pemrograman berorientasi objek C. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Aulia Sintarahmaya Putri, NIM 2024 1010 1122. Lalu ada saya, Nana Dewata, NIM 2024 1010 1096. Dan saya Akbarin Yakin dengan NIM 2024 1010 10 94. Baik, selanjutnya apa sih yang akan kita bahas? Gitu. Yang pertama adalah pendahuluan yang berisikan tentang latar belakang dan ruang lingkup aplikasi. Yang kedua ada desain sistem tentang bisnis proses, diagram objek, dan kelas diagram. Lalu yang ketiga ada implementasi materi. Jadi penggunaan materi-materi yang diterapkan dalam codingan kami. Yang keempat ada demo coding, melakukan run codingan dan menampilkan terminal. Selanjutnya yang kelima adalah tentang kesimpulan. Oke, yang pertama adalah pendahuluan. Yang melatar belakangi kita membuat sistem operasi tentang toko baju, penjualan toko baju itu adalah penjualan yang bisa dideskripsikan menjadi sebuah aktivitas untuk menjual sebuah barang atau produk dan juga jasa. Jadi dalam sebuah penjualan barang, hal yang biasa menjadi sebuah permasalahan adalah pencatatan jumlah barang dikarenakan jumlah barang yang akan bertambah biasanya dengan jumlah besar dan akan berkurang seiring adanya penjualan tersebut terjadi. Jadi dari permasalahan di atas, sistem kami berfokus pada mengurangi resiko terjadinya kesalahan dalam mengelola data barang yang ada di toko baju. Jadi pengelolaan ini tuh berupa pengentrian barang, penginputan barang, dan pengecekan barang-barangnya. Selanjutnya ada ruang lingkup. Jadi sistem ini itu sebagai media penunjang yang dapat mempermudah kegiatan yang ada di toko tersebut, khususnya dalam pengelolaan data barang. Jadi diharapkan sistem ini itu dapat mempermudah pengelolaan toko serta meningkatkan efisiensi waktu dan biaya yang ada di toko baju tersebut. Selanjutnya ada desain sistem. Di sini ada bisnis proses. Dalam lingkup besar sistem kami itu sebenarnya ada dua aktor, yaitu yang pertama bisnis proses, diagram, model, dan notasi pemilik toko. Jadi di sini kita start, lalu pemilik toko melakukan login, lalu pemilik toko bisa masuk ke menu utama dan menginputkan pilihan. Yang pertama ada pilihan menu data toko, jadi bisa pemilik toko bisa mengakses data-data cabang toko, lalu data-data profil milik pemilik toko. Selanjutnya juga ada data-data pegawai, data-data transaksi yang ada di dalam toko, lalu ada data supplier dan data barang-barangnya. Selanjutnya ada bisnis proses, diagram tentang model dan notasi pegawai toko. Di sini aktor kedua adalah pegawai toko, di mana beda dari yang sebelumnya, dia tetap bisa melakukan login, tapi hanya bisa mengakses data pegawainya sendiri, data transaksi, data barang, dan data-data hanya data tiga itu, berbeda dari data pemilik toko yang bisa mengakses data supplier dan data pemiliknya sendiri. Selanjutnya ada diagram objek yang akan dibacakan dan dijelaskan oleh teman saya. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan mengenai diagram objek kelompok kami. Sebagai contoh, kami ada diagram objek entry data produk. Nah, di sini pemilik memiliki akses untuk melihat produk-produk yang nantinya bisa dikelola oleh pemilik. Next. Nah, ini adalah kelas diagram dari kelompok kami. Di sini kami ada 6 kelas, yang yaitu ada kelas toko, kelas pemilik toko, kelas supplier, kelas transaksi, kelas barang, dan kelas pegawai. Dan untuk relasinya sendiri, kelas toko dan kelas pemilik toko adalah agregasi, kelas toko dengan kelas supplier adalah agregasi, kelas toko dengan pegawai toko adalah agregasi, dan kelas toko dan barang adalah komposisi. Sama seperti juga kelas toko dan kelas transaksi adalah komposisi, dan sedangkan untuk kelas barang dan transaksi adalah kelas asosiasi.
relasi asosiasi. Baik, di sini saya akan juga menjelaskan mengenai implementasi materi PBO ke dalam codingan kita. Nah, yang pertama itu ada kelas. Ya, kelas pada codingan kami, di sini terdapat dua kelas. Yang pertama adalah koneksi, yang kedua adalah toko baju form. Dua kelas ini akan saling terhubung satu sama lain. Yang kedua ada konstruktor, merupakan suatu metode yang akan memberikan nilai awal pada saat suatu objek dibuat. Pada saat program dijalankan, konstruktor akan langsung memberikan nilai awal pada saat diperintah. Yang ketiga ada metode, kumpulan baris kode yang dikelompokkan untuk menjalankan program atau tugas tertentu. Sebuah metode dapat mengembalikan nilai tertentu atau biasa kita sebut return value, atau juga bisa juga tidak, yaitu void. Selanjutnya ada inheritance, yaitu pewarisan data dan metode dari suatu kelas yang telah ada kepada suatu kelas baru. Selanjutnya ada enkapsulasi, yaitu menyembunyikan mekanisme atau isi acara menyeluruh terhadap pengguna. Dengan hal itu, pengguna tidak diperbolehkan untuk mengakses data yang disembunyikan secara langsung. Selanjutnya ada package. Package adalah sarana atau cara pengelompokan dan pengorganisasian kelas-kelas dan interface yang sekelompok menjadi suatu unit tunggal dalam library. Berikut implementasi dari codingan kelompok kami yang akan diperlihatkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan implementasi materi pada codingan project yang kita kerjakan. Yang pertama yaitu implementasi materi kelas. Nah, implementasi materi kelas sendiri ini di sini di codingan kami ada dua, yaitu ada kelas toko baju form, lalu ada kelas koneksi. Yang kedua ada implementasi materi konstruktor. Nah, untuk implementasi materi konstruktor ini di sini ada public class toko baju form. Nah, kenapa public class toko baju form? Karena metode metode konstruktor ini itu metode khusus yang dinamakan oleh kelasnya itu sendiri. Jadi di sini kelas toko baju form, jadi metode konstruktornya itu adalah public class toko baju form. Lalu yang ketiga ada implementasi materi metode. Untuk implementasi materi metode sendiri, sini ada J button for action perform untuk tombol exit. Lalu ada tombol save, J button to action perform. Lalu ada tombol tambah, J button 3 action perform metode ini. Lalu ada metode tombol tabel untuk mengedit, J table mouse click. Dan ada terakhir tombol J button 1 action perform. Lalu implementasi selanjutnya yaitu ada inheritance. Untuk inheritance sendiri ini di codingan kami ada di sini connect, driver name, URL, username, dan password. Lalu implementasi selanjutnya yaitu adalah inkulapsi. Nah, untuk inkulapsi sendiri di sini implementasinya yaitu ada private sama ada public. Yang implementasi terakhir yaitu ada package. Untuk package sendiri, nah ini implementasinya. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan demo coding dari project yang kami kerjakan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan demo program dari project kami. Di sini kita run. Di sini terdapat tabel. Nah, di tabel tersebut terdapat tombol save, exit, tambah, dan hapus. Nah, di tombol-tombol tersebut sudah sudah ada implementasi CRUD, yaitu create, read, update, dan delete. Nah, untuk create sendiri itu kita di sini kita di sini kerja tambah. Lalu kita tulis ID barang 4, nama, jaket hoodie. Lalu harganya 100.000, ukuran L dan XL, dan warna ada hitam dan merah. Ini kita save untuk
menyimpan. Nah, di sini terdapat beberapa berhasil simpan dan sudah nambah di sini data yang saya tambahkan tadi. Lalu yang kedua ada read. Nah, untuk read sendiri, nah ini di sini sudah terdapat apa? Read. Jadi kita bisa membaca tabel tersebut. Lalu untuk selanjutnya yaitu ada update. Nah, untuk update ini kita mengedit, kita ngeklik salah satu dari data tersebut. Misal kita edit Budi. Di sini ternyata ada tambahan ukuran M. Lalu ada tambahan warna yaitu warna hijau. Dan harganya jadi 400.000. Nah, berhasil diedit. Itu adalah demo codingan dari update. Lalu yang terakhir ada delete. Untuk delete sendiri, kita di sini klik salah satu dari data tersebut. Kita coba hapus dari Hudi. Hapus. Nah, dan terdapat pop-up berhasil dihapus. Lalu yang terakhir ini kita exit untuk keluar dari program. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan kesimpulan dari proyek yang kami kerjakan, dari demo-demo coding dan penjelasan yang sudah dijelaskan oleh kelompok kami. Jadi kesimpulan yang didapatkan adalah yang pertama manual. Manual itu tidak disarankan karena adanya pelayanan transaksi penjualan yang dilakukan secara manual itu mengakibatkan proses pengelolaan menjadi lama. Selanjutnya kelompok kami memberikan sebuah solusi, yaitu dibutuhkannya sebuah sistem informasi untuk pengelolaan toko yang dinamakan Sistem Informasi Penjualan Toko Baju. Baik, sekian. Terima kasih dari kelompok kami. Atas kurangnya informasi atau kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih.